Halo, kembali lagi bersama aku, Aska. Kali ini aku mau ngajak kalian buat menyelami dunia berkebun yang seru dan menyenangkan. Gak perlu lahan luas atau pengalaman segudang, karena di video ini aku bakal bagiin rahasia dan tips jitu buat kalian yang mau mulai berkebun atau yang udah jago sekalipun. Siap-siap catat ya, karena aku bakal kasih tahu cara-cara atau teknik yang bagus buat membantu kamu berkebun atau merawat tanaman kesayangan. Mulai dari langkah awal pembibitan sampai panen raya, semuanya bakal kita bahas tuntas. Gak sabar kan pengen punya kebun sendiri yang hijau dan produktif? Yuk, langsung aja kita mulai petualangan berkebun kita. Jangan lupa siapin alat tulis dan semangatnya ya. Pertama-tama, kita mulai dari dasar berkebun nih, yaitu bikin kompos. Kompos itu ibarat makanan super buat tanaman, bikin tanah jadi subur dan tanaman tumbuh sehat. Nah, di sini aku bakal kasih tahu cara bikin kompos yang gampang banget dan ramah lingkungan. Bahan-bahannya juga gampang dicari kok. Bisa pakai sisa-sisa makanan dari dapur, daun-daun kering di halaman, atau bahkan jerami. Tenang aja, prosesnya nggak ribet dan nggak bakal bikin rumah kalian bau kok. Pertama-tama, kumpulkan bahan-bahan organik yang udah kalian siapin. Lalu, cincang atau potong kecil-kecil bahan-bahan tersebut agar proses penguraiannya lebih cepat. Setelah itu, siapkan wadah atau lubang di tanah untuk tempat pembuatan kompos. Selanjutnya, susun bahan-bahan organik tadi secara berlapis-lapis. Jangan lupa untuk selalu menjaga kelembapan kompos dengan cara menyiramnya secara berkala. Nah, selama proses pengomposan, aduk-aduk kompos secara teratur agar udara bisa masuk dan mempercepat proses penguraian. Dalam waktu beberapa minggu, bahan-bahan organik tersebut akan terurai dan berubah menjadi kompos yang siap menyuburkan tanaman kalian. Gampang banget kan? Nah, kalau chapter sebelumnya kita udah belajar bikin kompos, sekarang waktunya belajar tentang perlindungan tanaman dari serangan hama. Gak perlu khawatir, kita bakal bikin pestisida alami yang aman buat tanaman, manusia, dan pastinya lingkungan. Bahan-bahannya juga mudah didapat kok, seperti bawang putih, cabai, atau daun-daun yang punya aroma khas. Yuk, kita ubah bahan-bahan sederhana ini jadi tameng ampuh buat tanaman kesayangan kita. Pertama, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti bawang putih, cabai rawit, dan daun serai. Kemudian, haluskan bahan-bahan tersebut dengan cara di blender atau ditumbuk hingga halus. Setelah halus, campurkan bahan-bahan tersebut dengan air dan aduk hingga rata. Saring larutan pestisida alami tersebut menggunakan kain tipis atau saringan teh. Tuangkan larutan pestisida ke dalam botol semprot dan semprotkan secara merata ke seluruh bagian tanaman yang terserang hama. Lakukan penyemprotan secara rutin, terutama pada sore hari. Dengan pestisida alami ini, tanaman kalian akan terbebas dari hama tanpa perlu khawatir akan dampak buruknya. Tanaman sehat, lingkungan pun terjaga. Siapa bilang tunas air di tanaman tomat harus dibuang? Justru tunas ini bisa kita manfaatkan jadi tanaman tomat baru loh. Jadi, mulai sekarang jangan keburu dibuang ya tunas-tunasnya. Caranya gampang banget. Pertama-tama, potong tunas air dari tanaman tomat dengan hati-hati. Setelah itu, siapkan wadah berisi air bersih dan rendam tunas air tersebut di dalamnya. Pastikan bagian pangkal tunas air terendam air dengan baik ya. Letakkan wadah berisi tunas air di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Tunggu beberapa hari sampai tunas air tersebut menumbuhkan akar. Setelah akarnya cukup, pindahkan tunas air ke dalam pot atau polybag yang sudah diisi dengan media tanam. Nah, sekarang kalian punya tanaman tomat baru deh. Hemat dan ramah lingkungan, kan? Siapa sangka, air cucian beras dan cangkang telur yang biasanya kita buang ternyata punya manfaat luar biasa buat tanaman? Yap, keduanya bisa jadi pupuk alami yang bikin tanaman subur dan berbuah lebat. Air cucian beras kaya akan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan tanaman, sedangkan cangkang telur mengandung kalsium tinggi yang penting untuk kekuatan batang dan daun. Tapi ingat, jangan langsung diaplikasikan ke tanaman ya. Ada cara khusus biar manfaatnya lebih maksimal. Pertama, untuk air cucian beras, diamkan dulu selama 1-2 hari hingga mengendap. Setelah itu baru deh bisa disiramkan ke tanaman. Air cucian beras ini bisa merangsang pertumbuhan mikroorganisme baik di dalam tanah loh. Nah, kalau cangkang telur, jemur dulu sampai kering, lalu haluskan hingga menjadi bubuk. Bubuk cangkang telur ini bisa dicampurkan ke media tanam atau ditaburkan di sekitar tanaman.
Gampang banget kan? Yuk, manfaatkan limbah dapur kita jadi pupuk alami yang bermanfaat. Punya lahan terbatas bukan halangan buat berkebun produktif. Dengan teknik tumpang sari, kita bisa menanam 2 atau lebih jenis tanaman dalam satu lahan yang sama. Asiknya lagi, teknik ini bisa saling menguntungkan antar tanaman loh. Misalnya, kalian bisa menanam cabai berdampingan dengan kemangi atau basil. Tanaman herbal ini bisa mengusir hama yang biasanya menyerang tanaman cabai. Selain itu, teknik tumpang sari juga bisa mengoptimalkan penggunaan lahan dan nutrisi di dalam tanah. Tapi ingat, pilihlah jenis tanaman yang memiliki kebutuhan air dan sinar matahari yang sama ya. Perhatikan juga jarak tanam antar tanaman agar tidak saling berebut nutrisi. Dengan teknik tumpang sari, lahan terbatas bukan lagi hambatan untuk berkebun produktif. Beli bibit tanaman dari toko memang praktis, tapi kita perlu memberikan perawatan ekstra agar bibit tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan tumbuh dengan sehat. Pertama-tama, setelah membeli bibit dari toko, segera pindahkan bibit ke dalam pot atau polybag yang sudah diisi dengan media tanam yang sesuai. Jangan lupa untuk menyiram bibit tersebut dengan air secukupnya. Letakkan bibit tanaman di tempat yang teduh dan terhindar dari sinar matahari langsung selama beberapa hari. Setelah bibit tanaman terlihat segar dan mulai tumbuh, pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari pagi. Lakukan penyiraman secara rutin dan berikan pupuk secara berkala agar bibit tanaman tumbuh dengan subur dan sehat. Dengan perawatan yang tepat, bibit tanaman dari toko pun bisa tumbuh dengan optimal dan menghasilkan panen yang memuaskan. Chapter 7, Perbanyak Tanaman Favorit. Cara stek batang tanaman yang benar. Ingin memperbanyak tanaman favorit tanpa harus membeli bibit baru? Stek batang jawabannya. Teknik ini gampang banget kok, bahkan untuk pemula sekalipun. Pertama, pilihlah tanaman induk yang sehat dan bebas dari hama penyakit. Kemudian potong bagian ban batang tanaman dengan panjang sekitar 10-15 cm menggunakan pisau atau gunting stek yang tajam dan steril. Buang daun-daun pada bagian bawah batang stek dan sisakan 2-3 lembar daun di bagian atasnya. Celupkan bagian pangkal batang stek ke dalam hormon rooting untuk merangsang pertumbuhan akar. Tancapkan batang stek ke dalam media tanam yang lembab dan poros. Letakkan di tempat teduh dan siram secara teratur. Tunggu beberapa minggu hingga akar tumbuh dan tanaman siap dipindahkan. Chapter 8, Berkebun Kekinian, Tips dan Cara Hidroponik Lengkap dan Detail. Hidroponik lagi hits banget nih di kalangan pecinta tanaman. Teknik bercocok tanam tanpa tanah ini memang punya banyak keunggulan, seperti hemat lahan, hemat air, dan terhindar dari hama tanah. Di chapter ini, kita akan bahas tuntas tentang hidroponik, mulai dari jenis-jenis sistem hidroponik, pemilihan nutrisi, hingga tips dan trik sukses panen hidroponik. Pertama, tentukan sistem hidroponik yang ingin digunakan, seperti sistem WIC, sistem NFT, atau sistem rakit apung. Setelah itu, siapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan, seperti wadah tanam, pompa air, aerator, dan nutrisi hidroponik. Pilihlah bibit tanaman yang cocok untuk hidroponik, seperti selada, pakcoy, atau kangkung. Kemudian, lakukan penyemaian bibit hingga siap dipindahkan ke sistem hidroponik. Pastikan untuk mengontrol pH dan ppm nutrisi hidroponik secara berkala. Amati pertumbuhan tanaman dan berikan perawatan yang optimal agar tanaman tumbuh subur dan menghasilkan panen yang memuaskan. Chapter 9, Kreasi Unik, Galon Le Mineral, disulap jadi pot tanaman cantik. Siapa bilang galon bekas cuma berakhir di tempat sampah? Di tangan kreatif, galon Le Mineral bisa disulap jadi pot tanaman yang unik dan menarik loh. Caranya gampang banget. Pertama-tama, bersihkan galon Le Mineral hingga bersih dan kering. Kemudian, potong bagian atas galon sesuai dengan bentuk pot yang diinginkan. Lubangi bagian bawah galon untuk drainase air. Setelah itu, lapisi bagian dalam galon dengan kain flanel atau karpet talang air untuk mencegah media tanam keluar dari lubang drainase. Isi galon dengan media tanam yang sesuai dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Terakhir, tanam tanaman hias favoritmu dan tambahkan dekorasi sesuai selera. Galon bekas pun menjelma jadi pot tanaman yang cantik dan ramah lingkungan. Chapter 10 Rahasia Berkebun belum berakhir, tips dan teknik lainnya.
Masih banyak banget rahasia dan tips jitu yang bisa kalian terapkan untuk mendapatkan hasil berkebun yang maksimal. Di chapter terakhir ini, aku bakal bagiin bonus tips dan teknik lainnya yang gak kalah penting. Mulai dari cara memilih jenis tanah yang tepat, teknik pemupukan yang efektif, hingga cara mengatasi hama dan penyakit tanaman secara alami. Semuanya dijelaskan secara detail dan lengkap, biar kalian makin jago berkebun. Ingat, kunci sukses berkebun adalah ketelatenan, kesabaran, dan tentunya rasa cinta terhadap tanaman. Yuk terus asah kemampuan berkebunmu dan rasakan sendiri manfaatnya. Siap jadi jagoan berkebun? Gimana? Seru banget kan belajar tentang rahasia dan tips jitu berkebun di video kali ini? Semoga semua ilmu yang udah aku bagikan bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa praktik langsung dan terus eksplor dunia berkebun yang seru dan menyenangkan. Ingat, gak ada kata gagal dalam berkebun, yang ada hanyalah proses belajar yang tak pernah berakhir. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video bermanfaat lainnya.